Mang, ini ada permintaan. Kita diminta untuk bahas Kang Ajang, peniru KDM. Atau itu mah masalah pribadi atau Mang Iwan? Kita biasanya kan ngebahas masalah kebijakan. Ya, sesekali mah nggak apa-apa, Mang, untuk edukasi. Oh, baiklah. Kalau untuk edukasi. Oke, ya udah, dokter. Begini, Kang Ajang itu adalah orang yang menirukan KDM. Nah, lalu ditegur oleh KDM. Setelah itu Kang Ajang minta maaf. Selesai. Masa gitu doang pembahasannya? Serius atuh. Yang serius gimana sih? Ya serius, masalahnya kadang udah 2 kali negur Kang Ajang. Oh, cuma jadi serius atuh. Ya kan saya udah bilang dari tadi, ini masalah serius. Ya kan komedi kita. Ya yang namanya komedi kan emang dibuat dengan serius, Mang. Oh iya, kalau nggak serius namanya bercanda. Nah benar, udah gimana Kang Ajang? Iya, Kang Ajang itu kalau menurut saya kategorinya kategori KW-nya KW super kayaknya. Ya terserah Mang lah. Oke lah, kalau serius saya akan nyambat dulu. Aduh, pakai nyambat segala sih. Aduh, itu nyambat siapa? Ya, saya nyambat Pade Indro, Bang Iwan. Kenapa Pade Indro? Kebetulan katanya dulu saya mirip Pade Indro. Udah. Oh, sekarang juga masih mirip. Oh, sekarang masih mirip? Bagaimana kalau ini saya buka aja, biar tambah mirip? Kalau keren, Mang, ntar backlight. Oh gitu, oke. Udah tuh, buruan mulai, kapan mulai ini? Ya oke, kita mulai ya. Kang Ajang itu melakukan peniruan terhadap Bapak Aing. Tapi sebelumnya kita bahas tentang seni meniru. Meniru adalah seni. Nah, meniru itu ada yang sah dan ada yang tidak sah. Yang tidak sah itu disebutnya plagiat. Karena apa? Terkait dengan masalah perizinan. Jadi, semua jenis peniruan yang melanggar perizinan, disebutnya plagiat. Tidak tergantung jenis peniruannya, apapun jenisnya. Emang peniruan ada jenisnya? Ya kalau dari objeknya, dari sudut pandang objeknya, itu ada 3 jenis peniruan. Apa aja itu, Mang? Yang pertama itu meniru barang, yang kedua meniru karya, yang ketiga meniru orang. Masalahnya tiga-tiganya itu berkaitan dengan perizinan. Nah, meniru barang dan meniru karya kita sudah tahu pastilah masalah perizinannya. Meniru barang ada lisensinya, meniru karya itu ada copyright-nya atau hak ciptanya. Nah, tapi meniru orang seperti yang dilakukan oleh Kang Ajang, nah ini yang masih abu-abu masalah perizinannya, Tuan. Oh gitu. Tapi ada juga yang bilang katanya Mang Uday meniru Kabayan. Beneran? Saya mah tidak meniru Kabayan, saya terinspirasi oleh Kabayan. Beda tuh. Kalau yang meniru Kabayan yang gimana? Ada kayak Kang Oni SOS misalnya. Nah, beliau itu meniru Kabayan, emang terus terang gitu. Bahkan di hadapan Kang Ibingnya sekalipun. Tapi Kang Ibing sudah merestui, sudah mengizinkan secara langsung di atas panggung pada saat acara SOS-nya itu. Nah, itu jadi sah-sah aja kalau itu mah karena sudah dapat izin. Nah, begitupun dengan Roma palsu, Rompal dapat izin dari Roma Irama. Istilahnya yang penting mah perizinan dan tahu tempat, tahu waktu gitu, ada eventnya gitu. Nah, sekarang coba Mamang jelaskan secara lebih detail. Detailnya seperti ini. Masalah meniru orang itu ada 3 jenis. Kata siapa itu? Kata saya tuh, kan saya ngomong. Yang pertama impersonate, yang kedua parodi, yang ketiga cosplay. Impersonate itu biasa dipakai oleh komika, stand up komedian untuk mempertegas alur cerita atau skrip yang dia buat. Tujuannya apa? Untuk lebih menekankan pesan yang ingin disampaikan dari orang yang ditirunya. Mama ada contohnya nggak? Ya nggak tahu. Kok tanya saya? Mama kenapa? Tuh, contohnya saya mengimpersonate Pak Jokowi. Tapi kok nggak mirip? Ya nggak harus mirip, kan ini mah contoh. Oh, contoh. Jadi impersonate mah hanya selingan aja ya di stand up ya. Jadi ya itu hanya selingan aja. Dan yang kedua itu parodi. Nah, kalau tadi hanya selingan, kalau parodi itu full menirukan dari mulai suara, gaya, kostum dan sebagainya. Cuman diplesetkan untuk tujuan sama komedi gitu, Bang. Kalau kayak Gilang Dirga atau Rina Nose itu gimana? Ya yang dilakukan Gilang Dirga sama Rina Nose itu masuknya kalau kata saya parodi, bukan impersonate. Sama kayak A.A. Jimmy almarhum yang memparodikan A.A. Gim. Jadi parodi itu
bukan membutuhkan, ada waktunya, ada timingnya, ada eventnya gitu, dan ada tempatnya. Tidak setiap saat, setiap hari, setiap waktu kemana aja mereka pakai kostum yang mereka parodikan atau mereka tirukan, tidak. Jadi pada saat ada event aja, ada acara apa di panggung ya mereka parodikan. Atau misalnya membuat konten apa namanya, konten video, maka parodikan. Hanya sebatas konten, dan itu pun harus terkonsep, bukan orang sembarangan yang kita temui untuk tujuan prank seperti Kang Ajang itu, bukan. Tapi sudah ada konsepnya, orang-orang yang ada di video itu memang sudah tahu gitu kalau ini adalah parodi. Nah, seperti itu parodi, bukan hanya meniru orang lain, tapi meniru karya pun sama, ada parodinya seperti film, yang film apa Thailand tuh Nangnak diparodikan jadi Kangak. Nah, terus ada lagu, banyak lah lagu kayak Padayangan Project itu kan dulu, itu juga parodi lagu. Nah, kalau meniru orang ya seperti yang dilakukan Rina Nose sama si Gilang Dirga tadi gitu itu. Oh, paham. Nah, kalau Mamang pernah nggak bikin parodi gitu? Saya pernah memparodikan lagunya Ebit G.Ade. Perlu di video yang mana, Mang? Nah, di video apa yang waktu saya mau merayu si Neng, tapi Pak RT bapaknya masih ada duduk aja di situ. Dok, yang kayak gimana parodinya? Yang begini, mengapa bapakmu masih di sini? Itu contohnya. Oh iya, berarti itu termasuknya parodi karya gitu ya kan? Nah, Kalau cosplay, yang ketiga itu masalah cosplay. Kalau cosplay ini dititik beratkannya sama kostum aja. Suara nggak perlu mirip, hanya kostum aja dititik beratkannya, miripnya itu. Nah, ini biasanya dibutuhkan tempat-tempat tertentu. Kalaupun dia bisa tiap hari misalnya pakai kostum yang akan ditirukan, tapi tempatnya tertentu. Kayak di Braga, Bandung, atau di Kota Tua. Nah, di Kota Tua kan itu ada juga cosplay Noni Belanda. Dan yang satunya ada di Kalimantan Timur, Noni Belanda. beda lagi itu mah. Itu cosplay. Jadi dari 3 jenis ini harus dipahami. Nah, menurut saya Kang Ajang, kalau apa saya amati, teguran dari Bapak Aing itu boleh meniru, tapi harus ada karyanya ya, seperti itulah intinya mah. Boleh meniru, jangan mengaku. Nah, ini kan. Jadi nggak harus tiap hari keliling-keliling pakai baju Bapak Aing. Enggak. Jadi kalau mau tetap jadi KDM, berkarya untuk menirukan KDM, contoh buat VT sketsa misalnya. Jadi kayak saya nih pakai kostum ini saat sketsa aja, saat bikin video aja. Setelah itu ya enggak saya pakai tiap hari. Ya sama kayak orang-orang yang bikin sketsa parodi. Atau misalnya ada event tertentu 17-an misalnya diundang, atau diundang ke TV kayak kemarin pakai baju KDM, boleh. Nah, iya benar. Itu nggak setiap saat jadi KDM gitu kan, apalagi mengaku-ngaku seperti yang video yang ditegur sama Bapak Aing itu yang nggak boleh. Jadi Kang Ajang harus bukan harus ya, sebaiknya mempelajari lagi macam-macam gaya peniruan itu ya, seperti yang 3 tadi, impersonate, parodi, atau cosplay. Kang Ajang mau yang seperti apa gitu, jangan jadi mengaku sebagai KDM. Nah, itu udah salah. Dan Kang Ajang jangan terlena dengan pembelaan para orang-orang, para oposisi itu, para pembenci. Mereka mah emang tujuannya bukan ingin Indonesia lebih maju atuh. Nah iya, apa tujuannya itu pembenci membela Kang Ajang? Iya kan, kita sebagai konten kreator nih Mang Iwan, konten kreator kan kita membahas sesuatu yang berkaitan masalah Indonesia, tidak harus Jawa Barat. Yang berkaitan dengan Indonesia, perang Iran Amerika ada terkait dengan Indonesia, kita bahas. Masalah Korea yang ada terkait Indonesia kita bahas. Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jakarta, ya semua kita bahas. Karena kita ingin Indonesia lebih baik. Mereka mah kan tujuannya nggak ke situ. Ayo aja ngomongin Bapak Aing. Karena tujuannya gimana caranya supaya menjatuhkan Bapak Aing. Nggak bisa move on intinya mah. Terus ada kata-kata buat para pembenci itu? Ya, untuk para pembenci ya, move on atuh, mikir. Mainnya kurang jauh.